Selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023 dalam masa biasa yang ketiga. Dan hari ini gereja merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus, seorang rasul. Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai ayat 18. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena hari yang baru ini. Kami mohon kepadamu, berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas untuk menata hidup kami pada hari ini. Kami anak-anak-Mu pada saat ini hendak mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang adalah terang dan pelita hidup kami. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus, seorang rasul, dengan masa lalu yang kelam, seorang penghujat dan penganiaya yang kejam. Namun setelah pertobatannya, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak orang bertobat dan diselamatkan berkat pemberitaan Injilnya. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki kisah hidupnya masing-masing, baik berupa cerita yang menyenangkan maupun yang buruk. Kisah-kisah masa lalu kerap menjadi dasar untuk menilai kualitas seseorang, karena hal tersebut dianggap berperan mempengaruhi perilakunya. Bahkan tidak jarang kita langsung berpikir negatif kepada seseorang hanya karena masa lalunya.
Sama seperti kisah Santo Paulus yang menginspirasi kita untuk mengikuti rencana Tuhan, di mana pada awalnya dia dianggap sebagai orang yang jahat karena ia telah menganiaya pengikut Tuhan. Kemudian dia bertobat dengan meninggalkan cara hidup yang lama dan menjadi rasul Tuhan. Mengikuti rencana Tuhan merupakan panggilan hidup dan sekaligus karya perutusan kita sebagai orang beriman. Setelah para murid-muridnya percaya akan Tuhan yang bangkit, Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk menjadi pewarta kabar baik. Perintah Yesus ini merupakan bentuk kasih-Nya yang amat besar kepada manusia. Apa yang menjadi inti pewartaan adalah sekaligus juga menjadi inti iman kita, yakni kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, muncul satu pertanyaan: apakah kita sebagai pengikut atau murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, apakah kita juga harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan para murid? Jawabannya ialah iya. Kita juga harus mewartakan kabar baik kepada setiap orang yang percaya. Karena setelah kita dibaptis, kita sudah sah menjadi anak-anak Allah, dan juga kita sudah menjadi murid-murid Yesus yang siap menjalankan tugas perintah Yesus. Memang tidak harus sama seperti pada para murid-murid Yesus, di mana mereka harus berjalan dari daerah ke daerah yang lain untuk mewartakan kabar baik, mewartakan Injil, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Namun, marilah kita mewartakan kabar baik mulai dari lingkup terdekat kita, seperti orang tua, kakak, dan adik-adik, untuk selalu bersikap ramah, sabar, lemah lembut, tidak marah-marah, tabah menghadapi cobaan, dan saling tolong-menolong, bantu-membantu sesama teman atau sesama kita yang mengalami kesulitan. Dan marilah kita belajar dari Rasul Paulus yang selalu mau bertobat dan juga mau memberitakan Injil kepada semua orang, sehingga banyak orang bertobat dan diselamatkan. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus,
kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua orang dimanapun juga. Berkatilah semua ya orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah